Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Ini saya berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Kebetulan di Kota Padang ini menjadi tuan rumah dari Rakernas ke-15 Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Dan di antara peserta Rakernas Apeksi ini ada seorang perempuan yang luar biasa. Beliau diberi amanah sebagai Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur. Beliau bernama Hajah Ika Puspitasari atau akrab dipanggil Neng Ita. Karena orang Jawa Timur kalau perempuan biasa dipanggil Neng. Dan kita akan ngobrol dengan Neng Ita ini seputar tentu Kota Mojokerto, lalu kemudian kebangkitan UKM di Mojokerto, terutama nanti yang UKM-nya itu berorientasi ekspor. Saya sapa dulu lah. Kalau saya ngomong sendiri nanti saya yang jadi narasumber. Assalamualaikum, Neng Ita. Waalaikumsalam, Mbak Feby. Luar biasa. Ibu datang ke Kota Padang, tentu kita ingin ngobrol juga terkait dengan Apeksi nanti di belakang, Bu. Ya. Neng, bisa cerita, Bu Wali, apa yang telah ada di Mojokerto ini yang UKM yang sekarang itu sudah berorientasi ekspor? Bisa cerita, Ibu? Ya. Silakan. Kota Mojokerto itu kan sudah terkenal pertama sebagai kota onde-onde. Ah, betul, betul. Itu ikonik banget. Itu sampai ke sini loh, Bu. Iya. Onde, onde, lalari sanjo, itu lagunya. Kemudian yang kedua yang tidak lepas dari Kota Mojokerto adalah alas kaki, sepatu dan sandal. Sepatu dan sandal, Bu, ya. Jadi di rumah-rumah atau industri rumahan itu banyak sekali yang memproduksi sepatu dan sandal atau alas kaki. Ya. Bahkan ibu-ibu rumah tangga sambil melakukan pekerjaan di rumah tidak perlu keluar rumah, bisa ngambil pekerjaan kemudian dikerjakan di rumah di sela-sela waktu setelah mengerjakan urusan ke rumah tanggaan pastinya. Nah, ini terjadi hampir di setiap kampung yang ada di Kota Mojokerto. Kemudian industri alas kaki rumahan ini sudah menjadi komoditas ekspor, terutama bagi satu brand tertentu. Itu mulai dari tahun 1995. Oh, jadi sudah lama dia ya? Puluhan tahun sudah. Dia kemana, Bu Wali? Nah, ini ada beberapa pangsa pasar. Ya. Kalau untuk sneaker, jadi sepatu sekolah olahraga itu ke beberapa pasar Asia. Di antaranya mana itu, Bu? Ya, ada Malaysia, ada Vietnam ya. Kemudian kalau yang sandal terutama sandal laki-laki yang modelnya sederhana, kayak model kulit tapi sintetis, itu beberapa di Amerika Latin. Oh gitu ya, Bu? Ya. Jadi negara sana dengan size yang gede-gede banget itu. Nah, ini sudah lama. Kemudian kami mencoba di saat pandemi terjadi bagaimana ekspor ini tetap bisa menggeliat. Tapi yang pasti memang di tahun pertama 2020 itu benar-benar setahun tutup total, nggak ada. Kalau untuk termasuk alas kaki, industri alas kaki itu tadi ya? Alas kaki. Ya. Tapi ini ada tapinya, Pak Feby. Alas kaki tutup total di masa pandemi, tapi justru saya mendapatkan berkah di saat terjadi musibah. Apa itu? Rokok. Oke. Jadi di Kota Mojokerto ini ada 3 pabrik rokok yang usianya sudah bahkan lebih tua daripada usia saya. Nah, ini di saat pandemi ternyata mereka kreatif. Pangsa pasar Asia, ada beberapa negara Asia termasuk Jepang. Nah, ini justru mereka tidak produksi rokok di saat pandemi, memilih ekspor. Salah satunya dari Kota Mojokerto. Itu rutin saya setiap bulan memberangkatkan 1 kontainer ke 4 negara di Asia, termasuk salah satunya Jepang. Jadi di satu sisi ekspor alas kaki sama sekali tidak berjalan. Jadi tiarap tapi rokoknya naik. Kemudian rokok yang tidak pernah
tidak pernah menjadi komoditas ekspor. Rokok Kota Mojokerto. Justru 2020 mereka ekspor. Ada permintaan dari pasar Asia. Unik ya ini. Nah, ini jadi mensubstitusi. Di satu sisi tidak ada ekspor alas kaki, tapi kemudian komoditas lain masuk sebagai komoditas ekspor dari Kota Mojokerto. Ini mensubstitusi, sehingga setiap tahun pandemi dan non pandemi Kota Mojokerto selalu ada ekspor. Ya, Bu. Tentu terkait dengan ekspor produk UKM ini ada kendala ya mesti. Ada crucial poinnya. Yang Ibu lihat crucial poinnya apa? Apakah standar kualitasnya atau kontinuitasnya atau apa ini, Bu? Nah, gini, saya cerita alas kaki. Ya. Tadi saya sebut ada satu brand. Ini yang memang sudah dari 1995 sampai sekarang. Continuous itu. Karena ini sudah dikelola secara profesional. Namun tentu kami pemerintah kota mendorong. Jangan hanya brand itu, tapi coba UKM-UKM yang lain yang banyak dikerjakan di rumah-rumah ini juga bisa jadi komoditas ekspor. Kendalanya yang ada di lapangan adalah untuk UKM-UKM baru ini mereka tidak mau menanggung resiko seperti halnya UKM yang sudah sustainable, yang sudah saya bilang dari 19 mau menanggung risikonya. Tidak mau menanggung risikonya itu begini. Jadi untuk pengiriman ke sana, mereka lebih menggunakan ada tenaga perantara di sini. Sehingga di dalam dokumen pengiriman ekspor tidak menyebut komoditas dari Kota Mojokerto. Itu yang terjadi. Karena shipping point-nya pakai menggunakan jasa perantara ini tadi, yang notabene menyebutnya tidak menyebut Kota Mojokerto. Ya, itu persis di ekspor kopi juga begitu. Nah, kalau dia diberangkatkan dari Aceh ke Medan, ya brandnya yang dari Medan. Nah, itu dia. Betul. Ini terjadi di proses pengembangan yang kami dorong. Kemudian kami edukasi terus beberapa UMKM ini, ada 2-3 UMKM yang memang sudah lumayan omsetnya besar dan mampu untuk mengirimkan itu meskipun selama ini menggunakan jasa perantara. Kami datangkan KPP Sidoarjo untuk langsung datang, mendampingi, turun langsung, kemudian bagaimana supaya di dalam dokumen ekspor ini memang tercantum ini dari UMKM Kota Mojokerto, sehingga komoditasnya adalah komoditas asal Kota Mojokerto. Nah, ini kendala yang saat ini belum semua UMKM mau menanggung resiko itu. Gitu. Mereka pilih sederhananya, nggak mau repot istilahnya gitu. Bu, satu di antara cara memarketing produk UKM itu adalah lewat marketplace atau lewat kasarnya lewat dunia maya lah. Betul. Ini kan harus diciptakan ekosistem digital nih namanya, ya kan? Dan UKM kalau yang tahun 1995 tadi pasti sudah kenal soal ekosistem digital. Tapi UKM baru kan belum, Bu. Ya kasarnya gagap lah gitu. Jadi bagaimana nih pemerintah kota dan Ibu sendiri membantu mereka supaya melek digital, karena pemasaran kan juga bisa dilakukan digital, dikirim lewat digital kan, Bu? Betul. Ya gimana ini, Bu? Bisa cerita nggak, Bu? Jadi kami secara masif sudah melakukan pelatihan, termasuk salah satunya adalah pelatihan di dalam digital marketing, digital branding, digital marketing, ya betul. Digital branding, jadi bagaimana memfoto produk supaya menarik. Ini juga kami berikan pelatihan. Kan, supaya menarik ya, membuat caption sehingga orang ketika membuka toko daringnya si UMKM ini langsung tertarik. Apa ini? Nah, ini kan harus digital brandingnya ini kan juga harus bagus. Nah, kemudian ini kami lakukan secara masif bagi UMKM yang selama ini mendapatkan program 4P. Apa itu? Pelatihan, pendampingan usaha, permodalan, dan juga pembentukan koperasi. Jadi kami punya skema 4P di Kota Mojokerto yang sasarannya sudah hampir 10.000 di dalam 3 tahun ini. Dan sudah ada 1.900, hampir 2.000 yang sudah lolos inkubasi wirausaha ini. Ini juga pelatihan pendampingan tadi tidak hanya sekedar melatih bagaimana mereka membuat produk mereka agar lebih kualitasnya lebih bagus dan terjaga, tetapi bagaimana membuat
kemasan, membuat branding, kemudian tadi digital marketing, jadi bagaimana membuat toko daring, bagaimana membuat foto produk yang menarik dengan caption yang menarik pula, sehingga ketika dipasang di toko daring mereka orang akan tertarik. Ini semua kami berikan pelatihan secara masif kepada seluruh UMKM. Bayar nggak ini, Bu? Gratis. Oh, gratis dong. Ya. Ini penting, kalau nggak kan harus ditegaskan bayar apa kagak kan gitu kan? Karena kan fasilitas dari pemerintah untuk UMKM Kota Mojokerto. Nah, selain itu kami juga menyediakan spot-spot wifi gratis yang jumlahnya setiap tahun ini kami naikkan. Jadi kalau tahun 2022 ini sudah 200 lebih titik. Maksudnya supaya UKM juga bisa memanfaatkan wifi gratis itu dia. Upload gitu ya. Iya, jadi nggak ada lagi kendala paketannya habis. Gitu. Nggak ada ya, karena sudah ada wifi gratis. Iya, karena kalau di setiap balai RW, ruang publik tersedia itu ketika UMKM kehabisan paket data, nah tinggal aja datang ke situ dekat. Nah, gitu. Itu pemerintah kota saya dengar juga bikin showroom juga ya untuk produk UKM. Iya. Ya, supaya mereka bisa pamer lah. Ini namanya aja showroom kan ya. Betul. Untuk gratis juga itu. Gratis juga ya, Bu, ya. Semuanya gratis, wifi-nya gratis, di dalam gratis. mall lagi. Ya. Di dalam mall lagi. Nah. Ya.